Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini adalah kapan cinta sejatimu datang. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, kapan sih cinta sejati aku ini benar-benar datang? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke? Langsung saja seperti biasanya kita akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang kapan cinta sejatimu datang. Oke, langsung saja kita lihat terlebih dahulu and then kita shuffle ya. Oke, kapan cinta sejati kamu datang? Kita ambil yang atas. Oke, di sini kartu yang kedua. Dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke, coba Clarissa lihat terlebih dahulu, kita tata. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang kedua dan kartu yang ketiga kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, sesuai dengan judul ya, yaitu kapan cinta sejati kamu datang. Oke. Yes. Oke. Di sini kartu yang pertama, kemudian di sini ada kartu yang kedua. Ini yang pertama, kedua.
Oke, kemudian ini ya terbuka tadi, ini yang ketiga. Maaf bersin karena bisa dibilang alergi hawa dingin. Oke. Kita ambil 5 kartu aja karena tiap deck Clarissa menggunakan 5 kartu. Oke. 1, 2, 3 dan di sini kita ambil kartu yang Judgment. Oke. Kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga kelihatan dengan visual kartunya. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kapan cinta sejatimu datang. Jika dilihat di sini, sepertinya dia saat ini sudah hadir di dalam kehidupan kamu. Cuman energi dan vibrasi kamu untuk saat ini masih belum cukup peka atau belum cukup merasa. Karena apa? Bisa dibilang ya orang ini saat ini sudah menjalin hubungan dengan kamu. Yang jelas cirinya memang sih untuk saat ini posisi kamu terkadang itu juga sedang marahan, terkadang juga ada juga yang stuck on off gak jelas, ada juga yang ngeghosting, atau bisa juga dibilang saat ini juga ada yang dalam artian tuh dia sudah hadir tetapi kayak belum menunjukkan tentang sisi pengorbanan dia yang sesungguhnya. Dan di sini yang saya lihat lebih dominan yang ngeghosting sih. Artinya apa? Kamu saat ini sedang menjalin hubungan bersama dia, tapi kayak nyatanya itu gimana ya gitu. Saat ini aja aku lagi masa pacaran atau pendekatan sama dia, ujiannya itu besar banget gitu. Dimana ya mungkin tuh kayak kalian tuh selalu berantem, selalu mungkin tuh kayak salah paham. Artinya ya udah gitu, cuek-cuekan, kalian marah-marahan. Tetapi sejatinya di dalam hati orang ini, di lubuk hati orang ini yang paling dalam, tidak ingin ada keributan bersama kamu gitu. Karena bisa dibilang ya dia sudah menganggap kamu ini adalah belahan jiwa dia. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini memiliki keinginan dan harapan yang cukup besar terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Walaupun saat ini hubungan kalian yang saya lihat buat teman-teman semuanya memilih kartu nomor 1 belum terlihat cukup serius, tetapi saya melihat akan ada sebuah energi perubahan besar. Ya memang perubahannya nggak bisa kamu rasakan secara langsung, tetapi lambat laun kamu akan merasakan sebuah perubahan, bukan signifikan tetapi seolah-olah itu seperti tangga nada, naiknya stabil, tapi nantinya kamu merasa bahwa wah ini ternyata hubungan ini dipertahankan jauh lebih lama, kok ternyata semakin membaik ya. Artinya ya kamu lebih semangat lagi dalam menjalani hubungan bersama dia, walaupun di awal hubungan kamu harus kacau balau. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya apa ya, bisa dibilang tuh kayak untuk saat ini sebenarnya itu kayak kamu sudah cukup bersabar menghadapi sikap dia, kamu sudah cukup sabar dan legowo gitu menerima apa yang ada di dalam hubungan kalian. Tetapi ya Clarissa melihat bahwa intinya itu orang ini tidak ada niatan sekali sedikit pun untuk menyakiti perasaan kamu gitu. Dalam artian tuh kayak orang ini mencoba berpikir dewasa aja sih gitu. Ya saat ini sih berantem gitu. Cuman orang ini percaya bahwa suatu saat gitu ya, dia akan bisa membahagiakan kamu. Dalam artian tuh dia menganggap bahwa ini adalah bumbu-bumbu cinta di awal gitu. Dalam artian tuh ya lebih baik berantem berat itu yang sekarang daripada nanti berantem pada saat kalian sudah menikah dan memiliki omongan, kan jauh lebih berat gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang orang ini tuh terkadang juga bisa merubah suasana gitu. Entah kenapa gitu. Ketika sering berantem ya udah berantem berat gitu. Tetapi ketika mungkin suasana antara hati kamu dan dia benar-benar stabil dan merasa enak gitu. Aku di sini tuh kayak ngelihat kamu ingin dalam artian tuh berada di momen itu berlama-lama sama dia gitu. Karena bisa dibilang tuh entah kenapa ya, hubungan kalian itu susah untuk ditebak gitu. Ketika romantis ya udah bawaannya tuh kayak romantis, dirasakan itu enak, dipandang pun juga indah. Tetapi ketika mungkin momennya nggak pas gitu ya udah, artinya ya terjadilah sebuah keributan, saling stuck komunikasi, nggak berani menghubungi satu sama lain karena mungkin adanya rasa gengsi, tetapi rasa keponya sangat tinggi. Terkadang suka ngeliat stalking, ngeliat nih orang online terakhir berapa jam yang lalu ya gitu, nih orang
sebaiknya sekarang aku WA atau enggak ya, kan dia lagi online gitu. Terkadang ada juga rasa kebimbangan dari diri kamu gitu. Karena apa? Ya mungkin bahwa namanya chemistry nggak bisa dibohongi gitu. Walaupun kayak kamu merasa bahwa apa ya, dalam artian tuh aku sama dia kok sering banget berantem gitu, tetapi sesungguhnya di dalam hati kamu juga merasa bahwa takut kehilangan dia. Dia pun juga memiliki perasaan yang sama seperti kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orangnya bukan tipe seseorang yang terlihat banget romantis, enggak gitu. Dia lebih cenderung standar, dia lebih cenderung ya mungkin tuh kayak apa ya, biasa aja gitu, nggak terlalu romantis, nggak terlalu nguluk-nguluk banyak-banyak janji gitu. Tetapi orang ini suatu saat mampu membuktikan bahwa dia mampu diandalkan, bahwa dia tidak pernah dalam artian tuh apa ya, dalam artian tuh gini, orang ini tidak akan pernah mengkhianati cintanya kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia tipikal seseorang yang suka dengan kesederhanaan. Artinya itu apa sih ya? Dia mencintai kamu itu benar-benar sederhana. Artinya tuh tanpa menuntut kamu yang mungkin gitu. Kamu harus kayak gini, kamu harus profesional, kamu harus pakai yang ini, kamu nggak pantas. Dia bukan tipikal seseorang yang menuntut gitu. Karena bagi dia ya udah gitu, apa yang ada di dalam diri kamu dia mencintai dan menerima dengan apa adanya. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh sebenarnya orangnya sih enak gitu. Tipe orang yang bisa dibilang tuh kayak rasa kesabaran dia, rasa emosi dia itu seimbang gitu. Jadi bagaimana cara menaklukkannya gitu. Ya terkadang kalau misalnya dia sedang suasana hati dia nggak enak gitu, lebih baik kamu hindarin aja gitu. Menghindar bukan berarti kamu pergi meninggalkan dia, tetapi menghindar biar dia tidak terpancing emosi. Karena percuma apabila posisi dia nggak stabil, kamu berusaha memasuki, ngomong sama dia, meminta penjelasan atau apa, bisa jatuhnya itu kesalahpahaman, bukan malah keromantisan. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini dalam artian tuh energi cintanya gitu ya, itu sangat kuat banget gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak menggambarkan tentang apa ya, dalam artian tuh walaupun di awal gitu, lika-liku kehidupan yang kamu jalani bersama dia itu cukup berat, tetapi apabila saat ini kamu mau bersabar dan ada keinginan untuk berusaha memperbaiki, saya yakin apa yang kamu inginkan suatu saat itu pasti akan kamu dapatkan. Karena apa, sejatinya itu Tuhan Maha Adil gitu. Tuhan adil bersama umat-umatnya yang benar-benar mau bersabar dan mensyukur atas nikmat yang sudah Dia berikan. Clarissa juga melihat bahwa di sini sebenarnya hambatan terbesar dalam hubungan kamu itu terkadang dari hal sepele. Dari hal sepele timbullah kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman jadilah yang semula kecil jadi besar. Itu sih sebenarnya. Jadi ya yang perlu diintrospeksi dan perlu dikoreksi, ya bagaimana antara kamu dan dia. Karena kalau kamu aja nggak bisa, jadi antara kamu dan dia harus sama-sama bisa merubah gitu ya, yang sekiranya apa yang kurang di dalam hubungan kamu. Mungkin gitu, wah mungkin aku itu terlalu banyak menggoda dia gitu, terlalu banyak manja sama dia, nggak bisa ngertiin dia. Ya berarti itu yang perlu dikoreksi. Kalau misalnya dari dia gitu, mungkin akhir-akhir ini waktu aku banyak aku gunakan untuk pekerjaan dan rasa perhatian aku kurang gitu ke kamu gitu. Oke, aku akan memperbaiki gitu. Jadi sesibuk-sibuknya dia pasti akan menghubungi kamu. Dengan seperti itu antara kamu dan dia itu jadi lebih clear. Karena apa? Adanya keterbukaan. Kalau misalnya saling tertutup, ya bisa saja gitu, suasana itu makin keruh bukan tambah indah. Terus aku juga di sini melihat dia tipikal seseorang yang sebenarnya itu cuek gitu, cuek. Tetapi keuntungan dia ya dia mampu dapat bisa menjaga hati gitu untuk pasangannya. Karena orang yang cuek gitu terkadang dia orang yang setia. Karena apa? Dia merasa ya sudah gitu, dia sudah memiliki kamu, ya sudah gitu. Apalagi yang harus dia cari selain mempertahankan hubungan ini dan menjemput keseriusan gitu. Jadi kayak bisa dibilang seperti itu. Tetapi terkadang dampaknya itu ke kamu gitu. Ketika dia udah bener-bener cuek banget gitu, kamu merasa bahwa kayak kamu itu jadi kacang aja gitu. Kayak nih aku harus memulai pembahasan apa ya gitu biar jadi obrolan yang panjang. Nih aku harus memulai apa ya gitu. Terkadang ya udah gitu kamu sampai, karena apa gitu, yang kayak seolah banyak memberikan kontribusi ide untuk membahas sebuah pembicaraan itu kamu daripada dia. Karena basically kan dia orangnya cuek gitu, tapi bukan berarti dia itu cuek diemin kamu, tidak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngomong ya dia respon gitu. Kalau kamu kehabisan bahan ya udah deh kalian berdua diem-dieman. Karena sifatnya tipikalnya seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini memiliki apa ya, dalam artian tuh memiliki rasa sakit hati di masa lalu. Dan orang ini tuh kayak menganggap bahwa kamu ini adalah sosok seseorang yang dia cari selama ini. Makanya orang ini tuh walaupun kalian berdua suka berantem, suka dalam artian tuh bentrok, tapi
keinginan dia untuk mempertahankan hubungan ini tuh masih sangat cukup besar. Jadi bisa dibilang ya mungkin ini adalah harapan dia yang sesungguhnya ingin memiliki kamu seutuhnya. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, berarti dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Kalau misalnya dia seorang perempuan, berarti keinginan dia ingin dimiliki kamu seutuhnya. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini juga terkadang itu masih suka ada rasa trauma juga, dalam artian tuh kamu pun juga memiliki perasaan yang sama gitu. Kamu takut apabila hubungan yang saat ini sedang dia perjuangkan gak sesuai dengan harapan. Kalau dari kamu takutnya gitu, kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah banyak berkontribusi gitu. Tapi nyatanya apa yang kamu lakukan selama itu tuh sia-sia gitu. Gak ada nilainya di mata dia. Itu yang kamu takutkan. Dan kamu takut dihianati sama dia. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh sebenarnya tipikal seseorang yang ringan tangan sih gitu. Apabila kamu cara ngomongnya itu bener gitu. Misal gitu, kamu meminta bantuan sama dia karena mungkin kamu kayak merasa bahwa butuh banget gitu sosok seseorang dia yang bisa membantu kamu. Kalau misalnya dia ada dan dia memiliki kemampuan untuk membantu, pasti dia akan membantu. Tetapi kalau misalnya dia nggak ada, ya berarti dia benar-benar nggak ada gitu. Karena orang ini tuh kayak apa ya, suka membantu orang gitu. Dalam artian tuh kan secara tidak langsung orang ini tuh kayak memberikan contoh gitu, contoh yang baik buat pasangannya. Dalam artian orang ini tidak selalu menyuruh kamu untuk kamu harus jadi ini jadi itu. Cukup dia melakukan tindakan yang terbaik, dalam artian tuh biar kamu bisa meniru atau mengcopy apa yang dia lakukan, yang bisa kamu implementasikan di dalam kehidupan kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini akan tetap terus berjuang gitu sampai benar-benar keinginan dia bisa terpenuhi. Jadi kayak percaya walaupun saat ini dan kayak dalam waktu dekat ini gitu, kalian masih suka berantem, masih suka ribut, tapi saya percaya apabila momennya sudah tiba, kamu akan melihat sisi pengorbanan dia, sisi kedewasaan dia, niat dan tekad dia ke kamu ini seperti apa. Sehingga ya mungkin apa yang ada di dalam persepsi diri kamu selama ini bahwa mungkin ini orang itu mungkin kayak nganggap cinta ini hanya sebuah permainan, mungkin orang ini tuh kayak nggak terlalu berharap besar sama aku, itu ternyata salah. Karena apa ya, dengan seperti itu artinya dia mampu menjawab apa yang ada, apa yang menjadi tanda tanya di dalam hati kamu gitu. Akhirnya kan dia mampu membuktikan bahwa dia nggak sama seperti apa yang kamu bayangkan. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang apabila dia sudah bener-bener ngerasa cocok sama seseorang, merasa cocok, merasa sayang gitu, merasa bahwa wah ini orang layak untuk diperjuangkan, maka orang ini tuh kayak energi takut kehilangan dia itu sangat tinggi gitu. Jadi wajar gitu apabila dia terkadang adalah rasa yang sedikit cemburu gitu, sedikit cemburu itu pasti ada gitu. Cuman memang orang ini tuh kayak cemburunya nggak frontal, nggak langsung diliatin, tetapi kayak mungkin dengan cara dia cuek gitu. Ini orang kok nggak kayak biasanya sih. Nah berarti itu ada something yang dia sembunyikan. Entah dia merasa cemburu, entah kamu takut dimiliki orang lain atau gimana itu. Jadi bukan tipe seseorang yang kamu jangan gini, kamu jangan ini, aku cemburu nih sama kamu. Bukan. Tetapi dari sikap aja dia udah kelihatan gitu. Dia jadi tambah diem. Udah diem dia tambah diem gitu. Terus aku juga di sini melihat gitu, orangnya itu memiliki sebuah rencana yang cukup bagus terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Tetapi kan tanpa kamu tahu gitu. Jadi kayak ini itu adalah sebuah rancangan atau rahasia besar, proses perencanaan yang akan dia lakukan gitu ya, untuk hubungan ini ke depannya itu seperti apa gitu. Mungkin dia akan memperbaiki yang kurang, mungkin dia akan lebih memberikan kamu sebuah kepastian, atau mungkin di sini yang saya lihat ya, dia akan lebih memfokuskan gitu antara kamu, karir, dan menata masa depan. Jadi itu saja yang menjadi porsi utama dia saat ini. Karena untuk saat ini tuh kayak nggak ada yang lebih penting selain kamu, orang tua, dan pekerjaan dia. Terus Clarissa juga mampu melihat ya, di sini tuh ada kartu Nine of Pentacle. Artinya itu apa? Ya di sini tuh kayak mungkin nanti gitu setelah kamu menikah sama dia gitu, karena kamu itu tipikal seseorang yang banyak memberikan support dan dukungan gitu terhadap pasangan kamu, asalkan apa yang kamu lakukan asalkan apa yang dia lakukan itu benar, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kaedahnya gitu, kamu akan memberikan support dan dukungan. Dan di sini yang saya lihat dari segi karir pun, segi karirnya dia gitu akan ada dalam artian tuh peningkatan, mungkin peningkatan jenjang karir, peningkatan penghasilan gitu. Dan kamu pun juga sepertinya tuh nanti setelah kamu menikah
menikah sama dia gitu, kamu akan banyak membuat sebuah rancangan ide-ide usaha. Karena basically kamu itu bukan tipikal seseorang, misal gitu, kamu seorang perempuan, berarti kamu bukan tipe seseorang yang terlalu menggantungkan sama keuangan suami. Ya, kalau misalnya kamu punya kemampuan apa, kamu berusaha mengimplementasikan atau berusaha melakukan. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki, ya kamu tidak ingin gitu terlalu membebani orang tua kamu, terlalu membebani mertua kamu gitu. Sebisa mungkin saya harus bisa bertanggung jawab terhadap pasangan saya gitu. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki itu seperti itu. Jadi bisa dibilang antara kamu dan dia, kesuksesan itu nanti bakalan mengikuti dengan sendirinya. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak gini. Nanti tuh kayak ada sebuah momen ya, yang kayak kamu itu kayak ngerasa cemburu banget sama dia gitu. Misal gitu, eh entah kenapa gitu, akhir-akhir ini tuh kayak kamu merasa bahwa apa sih ya gitu, kayak orang ini tuh kayak entah ada sedikit berubah atau bagaimana gitu, tapi kayak nyambungnya kamu gitu, dia kehadiran orang yang bisa membuat dia ngerasa nyaman. Itu nanti kamu akan merasakan sebuah dampak itu yang merasa cemburu gitu. Atau kalau tidak cemburu ya mungkin kayak di dalam pikiran kamu itu ada perasaan yang seperti itu. Cuman Clarissa sih melihat bahwa kamu nantinya itu akan melihat bukti dan nyata secara realita dengan mata kepala kamu sendiri gitu, bahwa apa yang ada di dalam diri kamu selama ini tuh ternyata salah menganggap dia seperti itu. Karena yang saya lihat seperti apa yang saya bilang tadi gitu, ketika orang ini sudah benar-benar merasa nyaman sama seseorang, maka kayak nggak ada niat dan keinginan dia itu buat mengkhianati orang yang dia sayang atau dia cinta gitu. Bisa dibilang tuh seperti itu, karena bisa dibilang tuh kayak nih orang gitu deket dengan mungkin tuh lawan jenis dia gitu. Bukan berarti dia ingin menyelingkuhi kamu, bukan, tetapi kan banyak gitu lawan jenis itu, bisa jadi relasi kerja, bisa dari apa gitu. Cuman yang kayak mungkin saking kamu itu tak bener-bener takut kehilangan dia gitu, jadi muncullah persepsi atau pendapat yang seperti itu. Tetapi Clarissa sih melihat bahwa nantinya kamu bisa ngertiin sendiri kok gitu, bener-bener bisa ngertiin sendiri ternyata, wah ternyata apa yang saya bayangkan selama ini di dalam hati aku ini salah. Ternyata dia seseorang yang bener-bener berjuang keras, bener-bener bisa bertanggung jawab, bisa berkorban gitu. Terus aku di sini juga melihat ada kartu judgment. Artinya itu apa sih? Sebenarnya itu kayak gini loh. Semesta pun nantinya itu akan merestui kalian. Dan sepertinya itu kayak lingkungan di sekeliling kalian juga banyak yang mensupport, mendukung kalian buat kalian bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Misal keluarga dia, keluarga kamu, teman kamu, sahabat kamu, siapapun tuh kayak banyak yang mensupport. Oke lah gitu, mungkin kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak bener-bener ancur-ancurannya sama dia, tetapi nyatanya kita lihat sekarang kok kamu sepertinya tuh semakin lama semakin romantis, semakin harmonis. Pertahankan aja gitu. Kayaknya tuh seolah-olah banyak dari rekan-rekan kamu itu yang berusaha mendukung kamu secara penuh gitu. Terus sini coba Clarissa lihat untuk kartu yang versi satunya. Kapan cinta sejati kamu datang? Oke, di sini ada kartu Pack of Wands. Oke. Pas ya? 1 2 3 4 5. Di sini yang saya lihat bahwa untuk saat ini yang dia lakukan adalah benar-benar, kalau misalnya dia seorang laki-laki berarti dia bekerja keras. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya saat ini dia sedang mengumpulkan apa ya, dalam artian tuh mengumpulkan kesiapan diri dia gitu, baik mental gitu maupun kesiapan dia persiapkan. Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya berarti saat ini dia sedang fokus sama satu tujuan dia, karena apa yang dia inginkan adalah bisa menggapai cita-cita dan keinginan secara nyata, yaitu bisa hidup bahagia bersama orang yang dia sayang gitu. Jadi jangan heran, jangan salah kalau misalnya akhir-akhir ini aktivitas dia itu bener-bener padat, bener-bener bisa dibilang tuh kayak nggak ada waktu buat kamu akhir-akhir ini. Karena apa? Ya hal itu yang dia fokuskan saat ini. Karena yang saya lihat dia ingin sekali gitu, ingin sekali bener-bener apa ya, memberikan, segera mewujudkan apa yang ada
di dalam diri kalian. Selain itu, Clarissa juga melihat di sini tuh ada kartu The Empress. Harapan orang ini terbesarnya saat ini ke kamu adalah kamu harus bisa bersabar, selalu berpikir positive thinking, selalu memberikan dia perhatian, support dan dukungan karena hal itu yang dia butuhkan. Jadi sebenarnya keinginan dia ke kamu gak nguluk-nguluk kok gitu. Karena apa? Ya dia percaya gitu. Dan dia sebenarnya tuh kayak ingin sih mengatakan hal ini secara heart to heart gitu, hati ke hati ke kamu, tapi mungkin momennya itu belum tepat gitu. Ingin ngobrol secara empat mata, mungkin apabila kalian sudah bertemu sama dia gitu, ngobrol, ingin mengatakan tentang aku sebenarnya itu kayak udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek kalau misalnya sama kamu terus-terusan berantem yang nggak ada habis-habisnya gitu. Dan di sini yang saya lihat, kamu akhirnya tuh kayak bener-bener yang setelah kemarin tuh kayak bener-bener menderita, akhirnya tuh kayak kamu bisa bener-bener bisa merasa lega. Karena apa ya, kamu akhirnya tuh kayak mendapatkan apa ya, artinya tuh sebuah perubahan besar gitu yang secara tidak langsung mampu kamu rasakan. Karena apa ya, akhirnya setelah dia ngomong secara empat mata ke kamu jadi bisa mencerna bahwa oh ternyata orang ini berharap besar ya terhadap hubungan ini gitu. Karena yang kamu kira kan kemarin, mungkin orang ini cuma main-main aja, mungkin orang ini nggak serius sama aku, mungkin orang ini tuh kayak ingin manfaatin aku aja gitu. Tapi kan ternyata salah gitu. Karena apa ya, setelah orang ini melakukan sebuah perbaikan, akhirnya tuh kayak bener-bener orang ini ngomong transparan tentang apa yang dia mau, harapan dia ke depannya apa bersama kamu, keinginan dia itu apa gitu. Dan ternyata kamu bisa menyangkal bahwa apa yang ada di dalam pikiran kamu ini salah. Alhasil ya udah gitu, kamu akhirnya tuh kayak merasa lega. Selain itu, aku juga di sini tuh melihat ya, dalam artian orang ini sulit untuk dibohongi. Karena apa? Antara hati kamu dan dia itu kayak sudah saling terkoneksi satu sama lain. Batin kamu dan dia itu kayak saling keterikatan gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu di sana itu jangan aneh-aneh gitu. Karena secara tidak langsung dia mampu melihat kamu gitu, mampu mengawasi kamu dari kejauhan gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa keinginan yang saya lihat ya, orang ini tuh ingin selalu menemani kamu di dalam situasi apapun, baik kamu senang, sedih gitu, baik kamu di saat kamu merasa lelah. Orang ini ingin selalu, keinginan dia sebenarnya, walaupun mungkin ada yang berhasil dia wujudkan, ada yang belum gitu. Cuman ya keinginan dia yang paling besar adalah ingin selalu mendampingi kamu di dalam situasi apapun, baik kamu sulit merasa pergi, baik kamu sulit gitu, baik kamu senang maupun sedih, dia akan berusaha ingin menemani kamu. Terus kedepannya di sini ya, aku melihat bahwa sepertinya tuh kayak orang ini akan memberikan kamu sebuah kejutan yang tak terduga. Kejutan yang tak terduga itu banyak gitu, bukan berupa barang aja, tetapi mungkin momen spesial yang benar-benar bisa membuat kamu akhirnya tuh kayak merasa, wah ternyata orang ini tuh kayak dibalik dia cuek, ternyata dia so sweet ya gitu. Kamu nantinya akan melakukan sesuatu hal, misal orang itu akan, ya bisa saja gitu, kalau misalnya dia seorang laki-laki ya kamu mungkin tuh kayak diberikan cincin, atau mungkin bisa dibilang tuh kayak orang ini memberikan kamu sebuah harapan yang nyata gitu, biar kamu tahu gitu letak kamu berlari di mana dan kamu santainya di mana gitu. Terus bisa jadi tuh kayak orang ini tuh kayak mempersiapkan sebuah surprise, kado spesial gitu. Maksudnya tuh apa ya, ya mungkin tuh kayak momen yang memang sih sederhana gitu, tapi kayak kamu itu bisa bikin kamu itu kayak merasa berkesan gitu. Wah ternyata gitu, orang ini juga bisa ya bisa dibilang tuh romantis gitu loh. Kamu nanti akan melihat hal itu. Terus di sini Clarissa coba lihat. Ada kartu compassion, ada kartu all is well, ada kartu prosperity, terus di sini juga ada kartu healthy lifestyle, terus ada kartu spiritual understanding. Di sini Clarissa sih melihat ya bahwa
kedepannya orang ini tuh akan jauh lebih sayang, menyayangi kamu, lebih bisa menjaga kamu, lebih bisa menghormati arti cinta yang sesungguhnya itu apa sih, maksudnya itu arti dari ketulusan cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Selain itu aku melihat juga kedepannya all is well kan artinya itu baik-baik aja, ya tidak munafik juga gitu, setiap hubungan juga pasti ada naik turunnya, cuman yang kayak kedepannya itu mungkin masalahnya itu yang kecil-kecil kalian bisa menghadapi. Karena apa ya, ujian kalian di awal itu kayak bener-bener begitu besar, jadi kayak tinggal kedepannya itu kalian yang harus kalian lakukan hanya bener-bener bisa ya, dalam artian tuh apa ya, membawa hubungan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus kedepannya aku juga melihat di sini ada kartu prosperity, artinya mungkin flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu itu kayak bener-bener udah nggak dipedulikan sama dia. Karena apa? Dia kayak cenderung sibuk dengan pekerjaan dia sendiri. Cuman kayak kedepannya di sini kamu akan lihat gitu, kamu akan melihat tentang sisi dia yang sesungguhnya ke kamu itu kayak apa gitu. Dengan cara mungkin orang ini tuh kayak bener-bener memprioritaskan kamu gitu, bahwa kamu adalah seseorang yang selama ini tuh ternyata dia utamakan. Terus di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh akan selalu dalam artian tuh menjaga hubungan ini biar hubungan ini tuh selalu terlihat sehat dan baik-baik aja gitu. Dalam artian apa ya, orangnya tuh kayak selalu, misal kamu ada masalah ya udah gitu. Kalau mungkin yang dulu kan dibawa berlarut-larut, bahkan sampai berlama-lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau kedepannya gitu, setelah kamu bener-bener serius sama dia gitu, kamu akhirnya tuh kayak bener-bener bisa melihat dalam artian tuh apa ya, cara orang ini memelihara hubungan ini tuh seperti apa gitu, biar ini tuh biar balance, biar bagus gitu. Terus juga di sini ya mungkin kurang dikit banyaknya orang ini tuh kayak nantinya tuh akan banyak mengingatkan kamu tentang nilai-nilai moral dan moral keagamaan. Jadi bisa dibilang tuh kayak gini, yuk mulai sekarang kita harus bisa gitu merancang bukan cuma masa depan aja, tetapi kayak mungkin tuh kesiapan kita mungkin di akhirat atau di mana gitu. Jadi kayak biar nantinya gitu ketika kamu memiliki anak gitu, biar dia juga bisa melihat bahwa oh ternyata orang tua aku ini seperti ini, oh ternyata orang tua aku ini memberikan contoh yang terbaik sama anaknya gitu. Jadi kayak keinginan dia tuh seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oke. Oke, lanjut lagi untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2 sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kapan cinta sejatimu datang. Oke, kita ambil kartu tarotnya. Kapan cinta sejati kamu datang? Coba Larissa lihat terlebih dahulu. Oke, di sini satu kartu juga udah kebuka. Wow, kartunya keren, is amazing ya. Terus kita coba lihat yang selanjutnya. Kapan cinta sejati kamu datang? Di sini terbuka 2 kartu. Ada Three of Cup, ada kartu Eight of Cup. Oke, di sini kita ambil 2 kartu aja karena setiap deck kita hanya mengambil 5 kartu. Yes, sekarang kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga pada kelihatan. Oke. Di sini jika dilihat dari kartunya, buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2, kapan cinta sejati kamu datang? Sepertinya kamu saat ini sedang melakukan sebuah proses pendekatan dengan dia, dimana yang saya lihat memang orang ini bisa dibilang ya di saat awal kamu kenal dengan kalian gitu, sepertinya itu kayak vibrasinya tidak begitu terasa, tapi nantinya lambat laun kalian bisa merasa nyaman, sebuah apa ya, dalam artian kayak merasa berada di titik nyaman yang belum kalian pernah rasakan sebelumnya. Aku di sini melihat bahwa keinginan dia ingin memiliki kamu cukup besar, karena bagi dia gitu, menemukan kamu adalah sebuah anugerah gitu, yang memang dia sangat ingin sekali gitu memilih kamu, bukan cuma memilih kamu tetapi memiliki kamu seutuhnya. Memang di awal yang saya lihat dalam artian tuh kayak cinta dia tidak terlalu terlihat. Cuman orang ini tuh kayak lebih fokus memberikan intens
intens komunikasi dan perhatian secara tidak langsung. Yang artinya itu kamu nantinya bakal menilai, nih sebenarnya nih orang itu gimana sih gitu. Bisa dibilang kalau misalnya suka tetapi dia kok belum menyatakan perasaan cintanya sama kamu. Terus kalau misalnya dia nggak suka gitu, lalu kenapa orang ini tuh kayak seolah-olah memberikan sebuah harapan dan perhatian sama aku gitu. Artinya apa ya, memang orang ini tujuan dia memang untuk mencari pendamping hidup, bukan untuk mencari kesenangan atau sensasi aja. Dan di sini yang saya lihat orangnya tipikal seseorang yang ambisi gitu, ambisi tapi dengan cara yang pelan, bukan ambisi yang menggebu-gebu. Artinya itu seperti apa ya, memang orang ini terlihat ingin memiliki kamu seutuhnya, tetapi orang ini menyikapi itu secara santai. Artinya apa? Ya cintanya itu stabil. Apa yang kamu lihat di awal sampai nanti ketika dia benar-benar sudah berhasil mendapatkan kamu gitu, kamu akan merasakan hal yang sama. Bukan yang kayak seolah-olah itu gini, kamu melihat cinta dia itu besar di awal, tapi nanti setelah dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, cintanya memudar. No, dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga tipikal seseorang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Jadi bukan cuma ambisi aja, tapi nggak ada pengorbanan dan perjuangannya. Tetapi orang ini tuh akan terus berjuang sampai dia berhasil mendapatkan yang dia impikan. Terus Clarissa juga melihat mungkin sisi dari dianya itu, sisi negatifnya dari dia, orangnya sih gampang ngambek gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya dia gampang ngambek gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, tapi dia itu kayak gampang marah gitu, gampang tersinggung. Jadi buat kalian semuanya yang merasa dekat dengan dia, ya hati-hati dalam bertutur kata. Nanti kalau misalnya meleset dikit gitu, nanti jatuhnya jadi salah paham, dianya ngambek sama kamu, dianya marah sama kamu. Tetapi orang ini tipikal seseorang yang sangat bisa menghargai pasangannya gitu. Jadi misal kamu memberikan sebuah petuah gitu, atau intinya itu kayak mengingetin dia gitu, kamu udah makan apa belum? Kamu jangan gini dong gitu. Misal kalau misalnya dia seorang laki-laki, kamu jangan merokok dong gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, kamu kalau bisa sih lebih hemat dong, batasin belanjaannya gitu. Dia bakalan, dalam artian tuh apa ya, dia bakalan dengerin perkataan kamu, bukan yang kayak seolah-olah tuh ya udah didengerin aja tapi nggak dia lakuin. Tidak gitu, tapi benar-benar dia cerna terlebih dahulu gitu. Dalam artian tuh kata-kata dari kamu bener nggak? Kalau misalnya bener ya diambil gitu. Kalau misalnya kayak perkataan kamu nggak sesuai dengan isi hati dia, dia juga bisa menjelaskan tetapi dengan cara dia yang benar gitu. Bukan dalam artian tuh nggak kamu apa gitu, bukan. Tetapi orangnya memang tipe orang yang halus gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh bisa dibilang tipikal seseorang yang mandiri gitu. Bisa dibilang tuh mungkin didikan orang tuanya mengajarkan dia sejak dini tuh harus bisa hidup secara mandiri. Jadi ya sudah gitu. Mungkin tuh kayak ketika orang ini mulai lulus SMA itu kayak langsung bekerja, tidak yang kayak santai-santai dulu lah menghabiskan masa muda. Kalau misalnya udah aku akan bekerja, bukan. Karena orang ini tuh kayak bener-bener ya udah, mungkin tuh kayak orang ini bahkan mulai dari sekolah pun gitu. Sepertinya orang ini tuh kayak sudah mulai bekerja gitu. Karena apa ya, orang ini tuh kayak memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan juga sama gitu. Orang ini tuh kayak bener-bener ingin membahagiakan orang tua dia, keinginan dia itu seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh tipikal seseorang tuh yang smart gitu. Jadi makanya gitu, kayak misalnya tuh orang ini tuh misalnya dia bekerja di tempat orang lain gitu, ya orang ini tuh kayak banyak mendapatkan pujian dari atasannya. Karena apa ya, orang ini tuh kayak kerjanya itu bagus. Selain itu orangnya juga paling enak diajak untuk saling bertukar pikiran gitu. Misal kamu curhat sama dia, dia adalah tempat yang pas buat kamu untuk menceritakan tentang keluh kesah kamu. Dan orang ini juga mampu menenangkan hati dan pikiran kamu. Misal gitu, pikiran kamu itu kayak sedang kacau, nggak tahu arah kemana. Setelah kamu menceritakan apa yang ada di dalam diri kamu sama dia, seolah-olah itu kayak kamu mendapatkan sebuah pencerahan dan bisa bikin hati kamu jauh merasa tenang. Terus orang ini juga bisa dibilang jiwa spirit dia itu sangat tinggi. Jadi bisa dibilang tuh kayak di zaman yang sekarang ini, orang ini tuh kayak masih menerapkan gitu ya, nilai kehidupan dia tuh dengan dimix dengan moral-moral keagamaan gitu. Jadi kayak orangnya sih bukan tipikal seseorang yang aneh-aneh ya gitu. Kamu tahu kan gitu, pergaulan zaman sekarang itu kayak gimana. Nah orang itu kayak masih bisa memfilter. Tetapi orang ini kayak nggak membenci orang yang seperti ini, nggak membenci orang yang seperti itu. Cukup yang kayak ya menghargai aja, tetapi dia kayak berusaha nggak ngikutin alur gitu. Karena bisa dibilang ya pendirian dia juga kuat. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh
bisa dibilang datang membawa harapan yang nyata. Karena apa? Ya, sebelum orang ini bisa mendapatkan kamu gitu, kamu juga dapat merasakan gitu perjuangan dia gimana, cara dia memperlakukan kamu seperti apa, dan sifat kesabaran dia ke kamu itu kayak apa gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini membawa sejuta harapan yang pasti. Selain ini, Clarissa juga melihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang fokus terhadap satu tujuan gitu. Misal tujuan dia ingin memilih kamu, ya sudah gitu. Maka saat ini tuh sedang dia fokuskan. Walaupun dia banyak kesibukan, banyak hal-hal yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak pernah melupakanmu. Fokus akan tujuan dia, yaitu bisa menaklukkan hati kamu. Clarissa juga melihat bahwa di sini dari hati orangnya suci, bersih, tetapi ya mungkin ada sisi yang mungkin gak baiknya tadi itu marahan gitu. Dia mungkin gampang tersinggung. Jadi buat kamu sebenarnya ini adalah salah satu pembelajaran. Artinya apa? Ya kamu bisa lebih mengontrol lagi dan bisa berhati-hati dalam bertutur kata. Karena kan kamu sudah tahu basically dia itu seperti itu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga mungkin pernah ya merasa putus asa beberapa kali, dalam artian tuh menjalin hubungan tetapi gagal, nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi orangnya tidak pernah menganggap hal itu sebagai rasa sebuah trauma yang harus dia bawa ke masa yang akan datang. Karena yang saya lihat gitu, yang lalu biarlah berlalu gitu. Karena nggak semua orang memiliki sifat yang sama. Berarti dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh tidak mudah menyerah. Terus tadi saya juga melihat bahwa orang ini juga tipikal seseorang yang peduli terhadap siapapun, baik pasangannya, orang tuanya, keluarganya, teman dia gitu. Orangnya sih tipikal seseorang yang peduli gitu, bahkan orangnya nggak bisaan. Selain itu, kamu sama dia sebenarnya sih banyak kecocokan gitu, banyak kecocokan. Tetapi mungkin saat ini kamu belum merasakan yang benar-benar yang kayak mendekati 100%. Tetapi apabila kamu benar-benar sudah terbawa nyaman dan menjalin hubungan sama dia, kamu bakalan tahu gitu tentang antara kesamaan kamu dan dia itu seperti apa. Clarissa juga mampu melihat bahwa orang ini tuh kayak apa ya, dalam artian tuh ketika orang ini menginginkan sesuatu, berarti kayak di dalam dia itu selalu ditanamkan tentang rasa keinginan dia. Dalam artian tuh apa? Ya, dia gunakan sebagai motivasi gitu. Misal dia menginginkan kamu, tapi saat ini kamu belum hasil dia dapatkan. Berarti di dalam pikiran dia tuh kayak tertanam bahwa oke, dengan cara saya sendiri, dengan caraku mencintai kamu, saya akan bisa berhasil menaklukkan hati kamu. Walaupun kamu tipikal seseorang yang susah untuk ditaklukkan. Karena apa? Ya, rasa percaya diri dia juga sangat besar. Selain itu, tadi saya juga melihat bahwa dia itu bisa dibilang tuh kayak mungkin apabila dia orangnya berada gitu, orangnya punya gitu, orang ini tidak pernah menyombongkan apa yang dia punya, karena dia merasa bahwa masih ada langit di atas langit. Jadi orangnya itu kayak selalu berusaha merendah. Bahkan bisa dibilang orang ini selalu tampil dengan penuh kesederhanaan, tetapi bawaannya itu elegan pas sama dia. Clarissa juga melihat bahwa sepertinya gitu, memang gitu mendapatkan kamu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi dia percaya bahwa apapun yang diberikan sama Tuhan, prosesnya dia akan lewati dan tidak menganggap hal itu sebagai sebuah penderitaan gitu. Misal gitu kan, terkadang ada seseorang, ih dapetin kamu kok susah banget sih gitu, kamu cantik gak, ganteng gak gitu, tapi kenapa gitu, kok seolah tuh kayak kamu jual mahal. Dia tidak pernah menganggap hal itu seperti itu gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang ini adalah sebuah tantangan yang memang harus dia lakukan gitu apabila dia ingin mendapatkan kamu. Karena bisa dibilang cinta dia ke kamu ini gak setengah-setengah. Terus aku juga melihat bahwa di sini tuh kayak banyak harapan, banyak keinginan yang ingin dia capai setelah dia berhasil mendapatkan kamu. Misal gitu, ingin menjaga hati kamu, ingin menjaga perasaan kamu, ingin selalu membahagiakan kamu. Itu keinginan dia yang saat ini sedang saya rasakan. Selain itu, yang saya lihat, dia adalah tipikal seseorang mungkin ya, walaupun kamu dan dia belum jadian, hanya sekedar PDKT-an, tapi orang ini sudah mampu berhasil membuat kamu merasa nyaman. Alhasil apa gitu, ya entah kenapa gitu, kamu sampai benar-benar lupa waktu gitu ketika kamu teleponan sama dia, chatan sama dia, nggak taunya udah jam segini. Artinya apa? Ya kamu benar-benar udah ngerasa nyaman, udah ngerasa bahwa dalam artian tuh kayak dia adalah bagian dari hidup kamu walaupun kamu belum dimiliki dia. Aku juga melihat bahwa orang ini bukan tipikal seseorang yang selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dalam artian tuh apa? Ya sebelum dia melakukan sebuah tindakan, dia pikirkan terlebih dahulu bagaimana dampaknya, bagaimana efeknya. Jadi nggak tipikal seseorang tuh yang oke, let's go, tapi nggak dipikir, bukan. Terus kalau saya juga melihat bahwa di sini tuh kayak gini ya,
seolah-olah itu kayak orang ini tuh tipikal seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk bekerja sama dalam hal apapun, baik ketika kamu nanti dan dia setelah menikah gitu. Misal kayak kamu ingin membuat sebuah usaha, dia pasti akan mendukung secara penuh sama kamu gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang orang ini enak kalau misalnya diajak untuk bekerja sama. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak berat sebelah. Artinya itu apa? Kamu harus selalu bisa mendukung dia, tetapi di saat kamu membutuhkan dukungan dari dia, hal itu kayak nggak kamu dapatkan gitu. Dan dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini tuh tidak akan pernah lelah untuk mencintai kamu. Karena apa? Ya, mungkin seperti yang tadi, bagi dia mendapatkan kamu itu adalah sebuah anugerah yang tidak dicapai secara instan. Artinya dia bener-bener butuh perjuangan dan pengorbanan secara keras. Ya, makanya itu dia udah tahu sulitnya, dia tidak ingin, dalam artian tuh pengorbanan yang dia lakukan selama ini akan sia-sia. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini mungkin usianya sih seumuran sama kamu, atau paling tidak dia lebih tua dari kamu. Tetapi kalau misalnya masalah sifat gitu, walaupun kayak mungkin perbedaan antara kamu dan dia jauh gitu, tapi dia mampu bisa mengimbangi gitu. Terus aku juga melihat bahwa orang ini tuh kasih sayang dia itu tulus. Karena apa? Ya kamu aja bisa dibuat kayak ngerasa nyaman sama dia, walaupun kamu nggak bisa melihat secara nyata, tapi dari kelembutan hati dia terlihat dong sisi ketulusan yang bener-bener kayak berbeda daripada yang lain. Terus aku juga di sini melihat bahwa walaupun orang ini tuh sepertinya banyak hal yang sudah berhasil dia dapatkan, banyak hal yang sudah berhasil dia capai, tetapi orang ini tuh kayak ingin selalu, dalam artian tuh tidak ingin terlalu dipandang tuh yang wow gitu. Ya udah biasa aja gitu. Ngapain? Karena semuanya itu juga milik titipan Tuhan gitu. Terus di sini yang saya lihat dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh jujur gitu, jujur. Dan orang ini tuh kayak bener-bener apa ya? Dia juga benci dengan kemunafikan dan kebohongan gitu. Terus di sini kita juga melihat bahwa saat ini mungkin ya kayak flashback ke belakang kemarin gitu, flashback ke belakang kemarin yang dia rasakan tuh kayak bener-bener keinginan dia itu, oke, ini adalah waktunya buat aku saat ini tuh kayak untuk mencari pendamping hidup gitu. Bisa dibilang tuh mungkin dari usia dia juga udah matang, atau mungkin tuh kayak keluarga dia udah bener-bener mendesak gitu. Makanya orang ini tuh kayak bener-bener oke lah gitu, untuk saat ini tuh kayak yang aku fokuskan, fokus pekerjaan dan mencari pendamping hidup. Karena kayak udah bukan waktunya lagi buat aku untuk mencari kesenangan gitu. Karena mungkin tuh kayak ini juga inisiatif dari diri dia sih sendiri, dari diri dia sendiri yang paling besar gitu. Mungkin dari segi usia kali ya gitu, atau mungkin kayak ini udah waktunya, karena dia juga melihat mungkin tuh kayak teman-teman dia sudah ada yang berpasang-pasangan, sudah memiliki momongan. Jadi kayak yang dia fokuskan saat ini hanya pekerjaan dan mencari pendamping hidup. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh kayak pernah ya dulunya itu berkorban banyak gitu, berkorban banyak sama masa lalu dia. Tetapi apa yang dia dapatkan justru sebuah kekecewaan. Karena apa? Dia sudah terlanjur banyak berkorban, tapi pengorbanan dia justru disalahgunakan sama mantan dia yang dulu gitu. Mungkin orang ini sudah banyak berkorban, baik dari segi cinta, perasaan, mungkin finansial juga banyak gitu. Karena orang ini kan tipe orang yang nggak bisaan gitu. Jadi kayak ya sebisa mungkin kamu jangan memanfaatkan dia gitu, karena bisa dibilang tuh kayak orangnya nggak bisaan. Tetapi ya di sisi lain, apabila orang ini sudah benar-benar dikecewakan, ya maka jangan harap kamu bisa secepat kilat mendapatkan permaafan dari dia. Karena ya orang itu kayak, aku sudah tulus sama kamu, tetapi kenapa ketulusan aku justru kamu salah gunakan gitu. Ya maka kamu jangan heran apabila aku marah atau nggak bisa maafin kamu, karena aku sudah melakukan yang terbaik. Jadi seolah-olah itu yang nggak seperti itu. Terus sampai akhirnya orang ini tuh kayak bener-bener belajar bisa, dalam artian tuh karena dia tipe orang yang setia kali ya gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak orangnya susah move on gitu. Dan ketika orang ini sudah belajar mengikhlaskan segalanya gitu, ya orang itu kayak oke lah gitu, mungkin ini adalah saatnya, waktu yang tepat untuk aku beranjak dan mencari seorang pendamping hidup yang benar-benar bisa dia andalkan gitu. Jadi makanya gitu, orang ini tuh kayak intinya tuh sampai bener-bener detik ini gitu, akhirnya tuh kayak mendapatkan kamu, yang artinya tuh kayak dia bener-bener merasa bahwa kamu ini berbeda seperti orang yang lain. Karena bagaimanapun dia juga bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang peka sih, lihat gitu loh, nih orang bener-bener bisa diandalkan atau tidak, nih orang bener-bener bisa diarahkan atau tidak. Karena
karena dia benar-benar tidak melihat tentang sisi keburukan kamu gitu. Jadi kayak ini orang itu gini, kalau misalnya kamu ada sisi buruk gitu ya, ya sebisa mungkin orang ini harus bisa berjuang untuk menuntun kamu jadi pribadi yang lebih bener lagi gitu. Kalau misalnya kamu sudah bener, ya udah gitu, dia tinggal mungkin tuh kayak menambahkan aja apa yang kurang di dalam diri kamu. Dan di sini aku juga melihat apabila orang ini bener-bener kayak mencintai, ini sama kayak kamu. Makanya aku tadi bilang kan banyak kesamaan. Ini sama kayak kamu. Ketika orang ini kayak udah mencintai seseorang yang tulus dari hati, maka orang ini tuh kayak jatuhnya apabila dia dikecewakan, wah, depresinya tinggi, nyeseknya juga banget, rasa sakit hatinya juga masih melekat. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini kedepannya nggak ingin lagi menjalani cinta yang salah gitu, karena orang ini tuh sudah banyak menderita sama seperti kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh ya sudah, cari yang pasti-pasti aja, yang pasti bisa dalam artian tuh bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius, dan yang pasti tuh bisa dalam artian tuh sama-sama untuk bekerja sama. Terus di sini aku juga melihat bahwa dalam artian tuh akhirnya tuh kayak hati dia tuh bener-bener setelah apa ya, dalam artian tuh hati dia tuh kayak langsung kayak bener-bener tergerak gitu, tergerak untuk semangat mencari mungkin tuh kayak pundi-pundi keuangan, pundi-pundi pentakel gitu. Karena ya namanya semuanya ya juga butuh yang namanya finansial gitu. Baik orang ini ingin mendapatkan kamu, baik orang ini dalam artian tuh mengajak kamu ke jenjang serius, artinya kan dia juga butuh pentakel, butuh sebuah materi gitu. Bukan dalam artian tuh bukan hanya modal diri aja, karena bisa dibilang tuh apa ya, di sini tuh yang saya lihat dia tipikal seseorang yang tanggung jawab dan fokus sih ke depannya gitu. Terus di sini Clarissa lanjut juga buat ini ya, kartu deck yang selanjutnya sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Kapan ya, kapan cinta sejati kamu datang? Oke. Yes. 1, 2, 3. Dan di sini ada kartu yang keempat. Dan di sini ada kartu yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dan saat ini tuh kayak bener-bener apa ya, artinya itu dia bener-bener kayak udah merasa lega, karena apa yang dia nantikan saat ini ternyata itu kayak udah datang. Dalam artian tuh udah datang dan udah deket, walaupun dia bener-bener belum bisa mendapatkan hati kamu, tapi setidaknya bagi dia itu dalam artian waktu penungguan dia selama ini akhirnya itu terjawab gitu. Tinggal dia berjuang aja untuk bisa meyakinkan dan mendapatkan hati kamu. Terus aku juga di sini melihat ya, ada sisi kegembiraan dari dia, ada sisi dalam artian tuh harapan dia itu tiba-tiba nyala dan timbul kembali, karena ya apa yang dia cari selama ini ternyata itu ada di dalam diri kamu. Makanya orang ini tuh seperti apa yang saya bilang tadi, rasa ambisi dia atau keinginan dia memilih kamu ini sangat tinggi. Jadi buat ya kalau bisa sih memang segala sesuatu itu jangan dilakukan secara terburu-buru, tetapi alangkah baiknya gitu apabila kita lebih selektif dan melihat tentang bagaimana sih dia yang sesungguhnya gitu. Dengan itu kamu dapat melihat maksud dan tujuan dia ke kamu ini kayak apa. Terus Clarissa juga melihat terkadang orang saat ini yang saya lihat ya, terkadang orang ini juga kayak ada sih ngerasa sedih, nggak percaya diri, dalam artian tuh ya memang kamu itu tipikal seseorang yang susah untuk ditaklukkan gitu. Dan dia juga sempat mikir dalam artian tuh, nih orang bener-bener bisa nggak ya nantinya aku dapatkan gitu. Karena seperti itu kayak orang ini sudah banyak sih berjuang sama kamu, banyak bener-bener berkorban untuk kamu, tapi mungkin kayak kamu itu tipikal seseorang yang kayak oke lah, butuh waktu dulu gitu, lebih baik jangan buru-buru gitu. Karena kan untuk kebaikan kita ke depannya, dalam artian tuh kita harus benar-benar tahu tentang diri masing-masing dulu. Baru kalau misalnya antara kamu dan aku sudah saling mengetahui, ya udah gitu, kita tinggal meneruskan aja. Terus aku juga di sini melihat ini dari diri kamu ya. Aku melihat bahwa kamu juga seolah itu juga ngerasa seneng juga gitu, karena akhirnya tuh kayak
apa yang kamu harapkan itu ternyata datang juga gitu. Yang semula harapan kamu bener-bener udah gelap, kamu sudah tidak melihat tentang kebahagiaan di masa yang akan datang gitu. Akhirnya setelah dia bener-bener hadir di dalam kehidupan kamu, kamu jadi kayak lebih apa ya, dalam artian tuh adalah energi yang kayak seneng, bahagia, semangat, langsung kayak intinya tuh yang kamu kemarin yang sedih-sedih tuh kayak bisa semakin terobati karena sudah datangnya dia di dalam kehidupan kamu. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini tuh keinginan dia sebenarnya cuma satu sih gitu, ingin mengikat kamu gitu. Kalau misalnya ngikat itu apa sih ya, dalam artinya yang pertama fase pacaran dulu gitu, baru kalau misalnya udah bener-bener fase pacaran, bagi dia udah kayak ngerasa cukup, ya dia tinggal kayak melanjutkan lagi ke jenjang yang dalam artian itu kayak pertunangan gitu. Kalau misalnya pertunangan dirasa udah cukup, ya udah gitu, mengikat kamu dalam ikatan tali pernikahan gitu. Karena sebenarnya keinginan dia itu simple gitu, tetapi ya bener-bener untuk meyakinkan hati dan pikiran kamu ini yang butuh perjuangan banget gitu. Tetapi apabila kamu bener-bener sudah kayak merasa yakin bahwa dia adalah yang terbaik untuk kamu gitu, kamu akan merasakan dampak yang begitu besar. Dalam artian tuh kayak cinta dia ke kamu ini nggak setengah-setengah. Karena apa ya, bisa dibilang tuh kayak cinta bener-bener dari hati, cinta bener-bener dari ketulusan, bukan sebuah cinta yang hanya dibuat sebagai sebuah permainan gitu. Dan di sini aku juga coba lihat untuk kartu yang selanjutnya. Kapan cinta sejati kamu? Oke, di sini ada kartu live review. Oke, di sini ada kartu prosperity, kemudian ada kartu creative reading, terus juga di sini ada kartu teaching and learning. Oke, kita jabarkan satu persatu. Di sini artinya itu kayak apabila kamu dan dia bener-bener kayak udah jadian gitu, atau mungkin dia udah bisa memilih kamu seutuhnya, nanti kayak antara kamu dan dia itu bener-bener akan mengenang tentang sisi perjuangan dan pengorbanan dia yang dulu untuk bener-bener bisa meluluhkan hati kamu dan meyakinkan kamu. Jika dikenang gitu, wah kayaknya sangat indah ya. Karena orang ini tuh kayak bener-bener rasa perjuangan dia ke kamu ini gak setengah-setengah. Dia berhasil menunjukkan secara nyata gitu, yang semula aku gak yakin menjadi yakin. Jadi kayak nantinya gitu kamu akan melihat akan hal itu. Terus aku juga di sini aku percaya bahwa sebenarnya kamu itu tipikal seseorang yang kayak nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri gitu, bahwa kamu saat ini tuh kayak sebenarnya juga kayak ngerasa nyaman sama dia gitu. Cuman memang kayak bagi kamu juga butuh waktu juga gitu untuk berpikir dan lebih meyakinkan hati kamu, karena bagi kamu ini tuh untuk kamu jalani di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai gitu kamu salah pilih atau salah dalam melangkah gitu. Karena dalam artian tuh kebahagiaan yang akan datang kamu tentukan tuh sejak sekarang. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini di masa yang akan datang gitu, aku juga melihat bahwa sepertinya tuh kayak kamu dan dia itu akan diberi kelebihan atau kelimpahan ya. Mungkin tuh kayak lebih ke segi finansial gitu. Lebih ke segi finansial tuh artinya apa gitu, ya artinya itu keberhasilan, kesuksesan terutama dalam segi finansial itu akan ngikutin kamu sendiri setelah kamu nanti tuh kayak bener-bener ya menikah sama dia gitu. Terus menikah itu akhirnya tuh kayak kamu akhirnya tuh kayak memikirkan sebuah bisnis, atau mungkin kamu nanti itu akan mulai dalam artian tuh lebih semangat lagi dalam bekerja. Artinya kan apa ya, bisa dibilang tuh kayak dia bisa diandalkan, dari kamu juga bisa diandalkan lah. Dari kedua belah pihak ini nanti itu dikumpulkan, yang artinya tuh menjadi sebuah hal yang cukup besar gitu, yang nantinya tuh kayak bener-bener wah ternyata bukan cuma keharmonisan aja yang aku dapatkan gitu. Nanti kamu akan bener-bener banyak mengucapkan syukur sama Tuhan karena bisa berhasil dipertemukan dengan orang yang sespesial dia. Terus di sini juga ada kartu creative reading, artinya masih banyak hal yang nantinya tuh akan kamu capai bersama dia. Tentunya ya dalam hubungan, dalam artian tuh mungkin orang ini tuh ingin selalu ya, dalam artian tuh selalu romantis dan harmonis sama kamu walaupun kamu nanti sudah memiliki anak atau momongan gitu. Karena ya orang itu tuh kayak ingin selalu merasa bahagia gitu, dan ingin merasa bahwa cinta dia ke kamu ini tetap gitu, mulai dari dulu
dia mendapatkan kamu, sampai kamu pacaran, sampai kamu menikah, bahkan punya anak gitu, dia akan menunjukkan bahwa rasa dia ke kamu ini stabil. Terus aku bukan cuma selain itu aja yang nantinya akan kamu dapatkan, tetapi di sini nantinya kamu akan mendapatkan sebuah pelajaran berharga, perjalanan hidup yang paling berharga. Dalam artian tuh apa? Ya mungkin kamu sudah dulunya itu sering disakitin, merasa dihianati berkali-kali, merasa dimanfaatkan berkali-kali, tetapi karena kamu orangnya yang bener-bener sabar, kamu orangnya bener-bener intinya tuh tawakal lah gitu. Artinya itu apa yang kamu impi-impikan itu bener-bener bisa terjadi, mendapatkan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oke, di kartu yang nomor 3 kita ambil kartu tarotnya. Di sini ada kartu Temperance. Kapan cinta sejati kamu datang? Kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, dan di sini kartu yang kelima. Kita ambil 5 aja karena tiap deck kita mengambil hanya 5 kartu saja, tapi bisa mewakili. Oke? Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi kapan cinta sejati kamu datang, sepertinya saat ini dalam artian tuh ada yang sudah PDKT sama dia, atau juga ada yang masih ngerasa belum. Tetapi orangnya sih sepertinya sudah dekat gitu. Jadi mungkin bagi kamu yang belum merasa kedatangan dia gitu, orang ini tuh kayak saat ini tuh sebenarnya sudah deket dengan kamu sih. Mungkin tuh dalam artian ya orang ini bisa dari banyak ya, bisa dari teman online kamu, bisa datang dari mungkin tuh kayak teman lingkungan kerja kamu, atau mungkin temen dari masa lalu kamu gitu. Yang jelas kalian belum pernah jadian, tetapi bisa dibilang tuh energinya deket banget gitu. Dan orang ini nantinya akan memunculkan atau menampakkan diri dia itu bener-bener kayak ketika dalam artian tuh kalian udah mungkin ya yang kayak kalian udah ngerasa kenal gitu, kalian udah lama nggak komunikasi, tiba-tiba dia muncul lagi gitu di dalam kehidupan kamu. Dan artinya itu kayak kamu penuh dengan tanda tanya gitu, wah kemana aja nih orang gitu, padahal sudah sekian lama nggak pernah ketemu, tetapi saat ini kok tiba-tiba muncul, tiba-tiba nongol, ada apakah ini? Itu yang jadi pertanyaan kamu nanti. Atau mungkin buat kalian semuanya yang merasa masih dia belum datang gitu, aku di sini melihat bahwa sepertinya orang ini tuh kayak sebenarnya saat ini dia sudah tahu kamu, tapi kamu belum tahu dia, karena orang ini tuh kayak masih menunggu waktu yang tepat gitu untuk mungkin tuh ngechat kamu duluan gitu. Dia hanya ngelihat story kamu, mungkin chatting kamu gitu, dan kamu nggak tahu kenapa gitu, kayak langsung accept dia aja gitu, langsung menerima dia aja gitu. Mungkin tuh kayak ngasal konfirmasi, tetapi kayak nantinya itu bener-bener apa ya, menjadi sebuah percakapan yang cukup intens nantinya. Karena apa ya, disinilah nantinya itu kayak kedekatan kalian itu akan terjalin. Jadi kayak mulai dari mungkin basa-basi dulu lah ya gitu, kenalan dulu, tanya kamu itu orang mana, kamu itu asalnya dari mana, kamu itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh menyenangkan, bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Kalau misalnya situasinya tegang, ya dia bisa berusaha mencairkan suasana. Kalau misalnya suasananya biasa aja, kayak terlihat dingin-dingin aja, ya dia mencoba membuka obrolan untuk bisa mencairkan suasana. Mungkin dengan cara humor dia, mungkin dengan cara kayak dia ngegombal tapi bercandaan gitu. Terus juga bisa dibilang tuh intinya tuh kayak banyak hal gitu. Tetapi bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh banyak yang memandang sebelah mata dia gitu. Mungkin tuh kayak bisa dibilang tuh mungkin orang lain tuh ketika ngeliat dia tuh mungkin kayak kalau misalnya dia seorang laki-laki tuh fuckboy kali ya gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya mungkin dia seorang ya fuckgirl gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya orang-orang yang kayak berpersepsi salah, tetapi di dalam hati dia itu sebenarnya menyimpan sejuta ketulusan yang baik gitu. Dan ketulusan dia tuh kayak nggak pandang bulu gitu. Siapapun asalkan bisa berbuat baik sama dia, dia akan bisa memberikan yang jauh lebih baik daripada orang lain memberikan kebaikan ke dia gitu. Terus
saya juga bisa melihat bahwa dia tipe orang yang intuitif. Artinya apa? Ya mungkin orang ini tuh kayak memiliki kepekaan, atau bisa dibilang tuh indigo, atau bisa dibilang tuh kayak rasa intuisi dia itu yang cukup gede gitu. Jadi kayak orang, tipikal seseorang yang ini tuh kayak nggak bisa dibohongi gitu. Sekalipun kamu berbohong gitu, pasti dia bakalan tahu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak yang kamu nggak cerita sama dia, tapi dia bisa tahu loh gitu loh. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang penasaran gitu. Jadi kayak kamu jangan merasa heran apabila kayak di awal kamu kenal sama dia gitu, kayak bawaannya orang itu kayak kepo banget gitu, ingin tahu mungkin kayak mantan kamu dulu kayak apa, dulunya kamu ini seperti apa, dulunya kamu kerja di mana atau bagaimana gitu. Karena bisa dibilang orang yang kepo itu gimana sih gitu, yang kayak merasa penasaran gitu, ingin tahu sama kehidupan orang yang dia sayang gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang tuh orang ini kadang nyebelin, kadang menyenangkan gitu. Terkadang apa ya gitu. Bawaannya tuh pokoknya gini, intinya tuh sengeselin-ngeselinnya dia gitu. Tapi ujung-ujungnya kamu nggak bisa marah sama dia, dan ujung-ujungnya nantinya tuh kayak kamu bakalan maafin dia. Karena apa? Ya mungkin orang ini tuh memiliki yang pertama, dia nggak suka ribut gitu. Mungkin yang kedua, orang ini tuh tahu bagaimana cara menaklukkan hati kamu. Terus orangnya di sini juga bisa dibilang tidak suka, dalam artian tuh apa ya, nggak suka janji-janji. Jadi berkesannya apa ya, orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh kayak nggak romantis gitu. Terus kamu juga ngiranya bahwa orang ini sebenarnya suka sama kamu beneran atau cuma main-main gitu. Karena apa ya, bisa dibilang tuh kayak orang ini tidak ingin memberikan kamu sebuah harapan yang palsu, tetapi orang ini tuh akan mencoba memberikan sebuah hal yang pasti, yang terlihat nyata dan cukup jelas gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang sama memiliki pertimbangan di dalam hidup dia. Jadi kalau misalnya dia benar-benar bisa berhasil mendapatkan kamu, artinya ya kamu sudah dipertimbangkan di dalam hidup dia. Selain itu, Clarissa juga bisa melihat bahwa orang ini ingin selalu berpikir maju. Jadi misal orang ini sudah mendapatkan apa yang dia capai saat ini gitu, tetapi ini dalam hal pekerjaan ya gitu, bukan dalam hal yang kayak dia sudah mendapatkan kamu tapi dia ingin yang lain gitu, bukan. Tetapi ini masalah pencapaian pekerjaan, karena dia tipikal seseorang yang bekerja keras. Jadi ini gini, dia sekarang udah berhasil mendapatkan apa yang dia mau, tetapi dia juga ingin maju dan maju lagi gitu. Dalam artian tuh ya mungkin biar semakin banyak dia bisa membantu orang. Mungkin keinginan dia itu yang tulus seperti itu. Padahal bisa dibilang tuh kayak banyak orang lain tuh yang menganggap dia itu sebelah mata gitu. Terus Clarissa juga melihat energi ketulusan dari dia gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang terlihat cuek, berkesan dingin, tapi cintanya beneran. Repot gak tuh gitu. Dalam artian tuh apa? Ya terkadang kamu juga ngerasa pusing juga menghadapi seseorang tuh yang cuek, dingin, super duper gitu. Jadi kayak bawaannya terkadang greget, marah, gemes, campur aduk jadi satu. Tapi dia tulus sama kamu. Nah, bingung gak tuh? Jadi seperti itu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh kayak terkadang orang ini tidak memiliki keberanian yang secara terus terang. Misal gitu, dia sayang sama kamu tapi dia nggak berani ngomong gitu, menyatakan tentang perasaan dia sama kamu. Jatuhnya apa gitu ya, kamu itu kayak seolah menjalani cinta yang rumit gitu. Ini sebenarnya orang ini cinta sama aku enggak atau gimana sih gitu, kok kayaknya tuh kayak berputar-putar kayak bolang-baling gitu, yang dari sini startnya terus balik lagi ke sini, balik lagi, muter-muter nggak jelas gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak orang nanti kamu bakalan bisa menilai gitu, nih orang itu sebenarnya bisa diarepin atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak bisa diarepin ya udah gitu, aku tak go move on aja gitu, daripada yang kayak menunggu dia yang terlalu lama, menunggu sesuatu hal yang tak pasti gitu. Tapi di sisi lain gitu, ketika kamu ingin mungkin tuh kayak pergi meninggalkan dia, kamu juga kayak masih berpikir gitu, itu yang membuat kamu juga bisa dibilang tuh cukup pusing. Terus orangnya sederhana, nggak terlalu suka banyak nuntut juga, tetapi orangnya pasti. Jadi misal gitu, kamu bikin janji sama dia, misal hari Rebo atau mungkin jam segini kita teleponan, dan tiba-tiba pada saat itu juga gitu, kayak kamu nggak bisa menepati janji dia. Nah, maka dari dia itu kayak bener-bener bisa ngambek, bisa berubah, bisa lebih dingin lagi gitu. Karena orangnya tidak suka gitu apabila dia sudah memplanning, tiba-tiba pada saat hari H gitu kamu nge-cancel. Wah, pasti dia bakalan kecewa berat sama kamu. Selain itu, saya juga melihat bahwa kedalaman hati ini orang gitu mungkin susah ditebak. Tapi apabila kamu bener-bener sudah ngerasa deket banget sama dia, kamu bisa merasa bahwa oh, nih orang ternyata di balik kecuekan dia ternyata mungkin dia lagi nggak enak badan, atau mungkin dia sedang ada sesuatu hal yang dia sembunyikan gitu. Karena apa gitu, ketika kamu mungkin hanya sekilas
ngelihat dia gitu, orangnya susah ditebak. Tapi sebenarnya apabila kamu sudah benar-benar deket banget dengan dia, kamu bisa ngerasa gitu, ketika orang ini mimiknya seperti ini, oh berarti sedang ada ini. Ketika dia seperti ini, oh berarti dia sedang sakit gitu. Kalau misalnya dia seperti ini, oh berarti ada sesuatu hal yang sedang dia, dalam artian tuh dia pikirkan gitu. Karena orangnya bisa dibilang tuh butuh seseorang yang benar-benar udah deket banget, dan kayak antara heart to heart gitu, hati kalian tuh kayak benar-benar udah menyatu, baru kalian bisa memahami akan sifat dia dan keinginan dia itu seperti apa. Terus aku juga di sini melihat orangnya tarik ulur gitu. Orangnya suka narik ulur karena orangnya kan nggak memiliki keberanian. Jadi intinya itu apa gitu? Ya bisa dibilang tuh kamu nanti itu kayak adalah datang momen tuh kayak yang kayak merasa lelah banget gitu deket dengan dia gitu. Gimana nanti kalau benar-benar udah kayak ngerasa pacaran gitu. Dalam artian tuh gini, kayak seolah-olah ini kadang terlihat sisi perhatiannya. Kalau misalnya mungkin waktunya tepat. Kalau misalnya kadang pas ngeselingnya datang gitu, ya udah gitu, kayak kamu kadang-kadang itu kayak ngerasa dicuekin banget sama dia, ngerasa kayak nggak dihiraukan sama dia. Tetapi bukan berarti dia nggak sayang dan cinta sama kamu, tetapi mungkin orang ini tuh kayak oke lah gitu, nanti aja deh waktunya gitu, kalau misalnya dia udah bener-bener rasa siap gitu. Dia tipe seorang seperti itu. Terus kayak saya juga bisa melihat orangnya juga tipikal seseorang yang kayak misal gitu, kamu bisa setia sama dia, kamu bisa menjaga hati sama dia, dia bakalan bisa banyak lebih setia daripada kamu setia ke dia gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tiap apapun yang dia katakan pasti dia pikirkan bener-bener gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang kayak oke lah gitu, nanti kalau misalnya kita nanti udah nikah gini ya gitu, kita misal gitu, kita punya punya apa kita gini ya gitu. Dia tidak ingin yang berkata seperti itu, karena kan ini juga seolah itu kayak memberikan sebuah harapan yang dia belum tentu bisa melakukan gitu. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya terjadi aja gitu, karena orangnya orang yang pasti sih. Terus juga orangnya suka berbagi apapun, bukan cuma berbagi kesedihan aja, tetapi juga berbagi kebaikan juga gitu. Berbagi kebaikan yang seperti apa, ya banyak hal di sini yang berusaha dia lakukan gitu. Misal ya banyak hal gitu di sini tuh kayak bener-bener apa ya, dalam artian tuh memberikan ini loh, memberikan apa ya, dalam artian tuh gini, misal kamu sedang sedih gitu, orang ini mampu menenangkan diri kamu dan memberikan ketenangan. Intinya itu seperti itu. Jadi kayak bawaannya ya udah deh gitu, jadi kayak ngerasa kamu bisa menerima kehadiran dia gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang walaupun kayak dia terlihat keras, tetapi sebenarnya hati dia itu lunak. Orangnya sih bener-bener bisa bersabar daripada kamu. Kamu kan orangnya kayak kadang ada rasa nggak sabaran. Dia orangnya sabar. Intinya tuh apa? Ya bener-bener bisa ngimbangi kamu. Kamu nggak sabar tapi dia bisa nyabarin kamu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang kalau misalnya dia seorang laki-laki nih hebatnya gitu, dia tipe seseorang yang bener-bener bisa menuntun pasangannya. Kalau misalnya dia seorang perempuan, walaupun dia seorang perempuan, tapi dia memiliki ketegasan yang mungkin tuh kayak jauh lebih tegas daripada seorang cowoknya gitu. Jadi kayak bener-bener uh, kamu jangan gini, yang ini tuh salah untuk kamu gitu. Jadi kayak bener-bener mampu memberikan sebuah sisi yang ketegasan gitu. Terus kalau saya juga bisa melihat bahwa orangnya di sini yang saya lihat, dia itu kayak bener-bener di masa lalu dia gitu. Mungkin tuh kayak bukan masa lalu, tetapi kayak angan-angan dan cita-cita dia ingin berhasil dalam hal apapun. Mungkin tuh kayak gini, orang ini tuh kayak ingin sekali berhasil, sehingga orang ini tuh kayak bisa membahagiakan orang tuanya. Dan orang itu kayak ingin berhasil tuh apa gitu, ya bisa membahagiakan pasangannya ataupun keluarganya nantinya gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang gampang rindu, gampang kangen sama kamu gitu. Misal berapa detik aja nggak teleponan sama kamu, dianya tuh kayak berkesan tuh lebay. Tetapi bukan lebay yang dibuat-buat, tetapi lebay dari bentuk rasa cintanya ini ke kamu gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh nih orang pengen selalu telepon kamu terus, pengen selalu diperhatiin sama kamu terus gitu. Itulah namanya cinta. Terus di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh kayak sama sekali apa ya, dalam artian tuh siap menerima resiko apapun sih, bisa dibilang tuh seperti itu. Dia siap mencintai, ya berarti dia siap disakiti, tetapi itu bukan harapan dia. Tetapi orang ini tuh kayak bener-bener gini loh, ya oke lah gitu, bagaimana cara menciptakan hubungan ini tuh kayak biar tidak ada kesalahpahaman, biar tidak ada marahan. Ya berarti orang ini tuh kayak mampu mengkoreksi apa yang kurang di dalam hubungan kalian gitu. Terus coba Clarissa lihat untuk kartu tarot versi yang satunya. Kapan cinta sejati kamu ini datang?
Oke, di sini ada kartu King of Pentacle. Ini terlihat buat kalian semuanya yang mungkin tuh kayak masih belum merasa dia datang di dalam hidup kamu. Sepertinya orang ini dalam waktu dekat ini akan segera hadir. Jadi buat kamu jangan heran nanti kalau tiba-tiba, wah ternyata nih ada orang ya yang muncul lagi di dalam kehidupan aku gitu. Yes, lihat dari kartunya. Di sini, Clarissa juga melihat bahwa seperti yang tadi ya, sepertinya dalam waktu dekat orang ini akan hadir di dalam kehidupan kamu. Tapi nanti sih untuk di awal komunikasinya biasa, nggak terlalu intens. Karena apa? Ya kamu belum mengenal dia yang sesungguhnya. Berkesannya dia cuek, dia dingin gitu aja sih. Padahal aslinya tuh nggak, orangnya humble, bisa dibilang tuh menyenangkan. Dan orangnya bisa dilihat kalau misalnya orang yang belum tahu dia secara dalam, mungkin dia itu tipe seseorang yang keras, padahal tidak gitu, sekeras-kerasnya dia, tapi kamu masih bisa melunakkan hatinya. Terus saya juga bisa melihat bahwa cinta dia ke kamu ini nantinya itu benar-benar begitu besar. Artinya apa gitu? Ya yang semula kamu biasa aja sama dia, tiba-tiba kayak kamu ketarik energinya, kayak ngerasa nyaman banget sama dia, ingin sekali memilikinya, ingin sekali bisa menjalin hubungan bersama dia. Terus aku juga di sini melihat bahwa nantinya itu kayak bener-bener kemungkinan besar gitu, mungkin orang inilah yang akan mengakhiri masa lajang kamu. Dan artinya apa gitu ya, apa yang kamu cari selama ini tuh ternyata bisa kamu dapatkan, karena yang kamu carikan selama ini adalah kebahagiaan seseorang yang tulus, yang benar-benar bisa membahagiakan kamu baik sekarang maupun nanti gitu. Terus di sini coba Clarissa lihat juga kapan cinta sejati kamu ini datang. Ada kartu Spread Your Wings. Oke, ada kartu You Know What To Do. Oke, terus ada kartu Crystal Clear Attention. Ada kartu Breathe. Terus ada kartu Clear Audience. Artinya tuh apa sih gitu? Di sini nantinya gitu, walaupun dia sudah berhasil memilih kamu, tetapi orang ini tuh kayak tidak pernah membatasi apa yang kamu lakukan, asalkan kamu benar-benar bisa menjaga hati kamu untuk dia. Terus aku juga di sini melihat bahwa ternyata itu apa yang kamu cari selama ini ada di dalam diri dia. Alhasil apa? Ya udah gitu, kayak kamu terbawa energinya itu, ketarik, kayak ngerasa nyaman, ingin mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan kamu dapatkan. Terus kali saya juga melihat bahwa di sini tuh orang ini tuh kayak memiliki masa depan yang tertata. Artinya apa? Ya dia sudah tahu apa yang saat ini harus dia lakukan, dan dia juga sudah tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya gitu. Jadi kayak benar-benar sudah dipikirkan secara matang. Terus orangnya juga bisa dibilang mampu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi apapun. Terus di sini Clear Audience artinya ya orang ini sayangnya ke kamu ini masih tetap gitu, begitu besar, semakin lama semakin sayang, semakin lama semakin indah, romantis dan harmonis. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya dan langkah-langkahnya ada di bawah ya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang ngerasa belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.